Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan nama saya Karnila Yusriani, calon guru penggerak Angkatan 9. Kali ini akan menyelesaikan tugas modul 1.1 yaitu refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Seorang tokoh pendidikan yang paling berpengaruh dalam sistem pendidikan kita pada masa kolonial, beliau dikenal pelopor pendidikan bagi anak-anak pribumi. Ya, beliau adalah Bapak Ki Hajar Dewantara, juga merupakan penggagas perguruan taman siswa, sebuah lembaga pendidikan yang cukup populer hingga saat ini. Selain sebagai pendidik, beliau juga merupakan seorang filosof yang memiliki pemikiran yang sangat penting bagi dunia pendidikan. Ki Hajar Dewantara merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia. Peranan Ki Hajar Dewantara terhadap dunia pendidikan tidak perlu diragukan lagi. Konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang holistik, di mana murid atau peserta didik dibentuk menjadi insan yang berkembang secara utuh melalui olah rasio, olah rasa, olah jiwa, serta olahraga. Melalui proses pembelajaran dan lainnya yang berpusat pada murid dan dilaksanakan dalam suasana penuh keterbukaan, kebebasan, serta menyenangkan. Seorang anak atau murid harus menjadi pusat perhatian dalam pendidikan. Pendidikan harus diarahkan pada pelayanan kepada anak, yang artinya bahwa proses pendidikan harus didasarkan pada kebutuhan dan kepentingan anak. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa setiap anak adalah individu yang unik dan berhak mendapatkan pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan bakatnya masing-masing. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan dan pengajaran memiliki arti yang berbeda. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah tuntutan bagi seluruh kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sedangkan pengajaran adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu dan pengetahuan agar bermanfaat bagi kehidupan lahir dan batin. Kodrat alam adalah sifat alami manusia yang harus dikembangkan seperti sifat kejujuran, ketulusan, tanggung jawab, dan lainnya. Sedangkan kodrat zaman adalah keadaan dan tantangan yang dihadapi oleh manusia pada zaman tertentu. Jadi, untuk berhasil dalam kehidupan, Ki Hajar Dewantara percaya bahwa anak-anak harus dididik dengan mempertimbangkan kedua faktor tersebut. Anak-anak harus diajarkan sifat-sifat yang sesuai dengan kodrat alam mereka dan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan zaman. Pemikiran Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan terhadap tujuan pendidikan di Indonesia. Hal tersebut bisa kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan tidak hanya didapatkan dari sekolah saja, akan tetapi bisa kita dapatkan dari mana saja, terutama pendidikan dari rumah. Peran orang tua sangat penting bagi perkembangan pendidikan anak, seperti semboyan yang disampaikan Ki Hajar Dewantara dalam bukunya yang berjudul Ki Hajar Dewantara, Pemikiran dan Perjuangannya. Sebagai berikut, ing ngarsa sung tulodo, atau di muka memberi contoh, ing madya mangon karso, di tengah membangun cita-cita, tutwuri handayani, membangun dan mendukungnya. Sebagai guru, kita pasti ingin memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak didik kita. Salah satunya dengan memberikan pendidikan karakter. Pendidikan karakter didefinisikan sebagai usaha menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik sehingga peserta didik mampu bersikap dan bertindak berdasarkan nilai-nilai yang telah menjadi kepribadiannya. Pendidikan karakter harus selalu diajarkan, dijadikan kebiasaan, dilatih secara konsisten, dan kemudian barulah menjadi karakter bagi peserta didik. Hal ini tentunya tidak bisa jika hanya dilakukan seorang diri.
perlunya kolaborasi dengan rekan sejawat di sekolah agar hal tersebut dapat dilakukan dan berjalan dengan baik. Demikian hasil refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih, semoga bermanfaat.